Oke, nah sekarang kita coba untuk eh, mengerjakan soal yang berkaitan dengan hukum kekekalan energi mekanik ya. Di sini ada sebuah objek bermassa 3 kg menuruni lintasan licin tanpa kecepatan awal. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka berapa energi kinetik objek saat di B dan berapa kecepatan objek saat di B? Lalu berapa energi kinetik objek saat di C dan berapa kecepatan objek saat di C? Ya, di C ini objeknya itu bentar lagi atau dikit lagi nyampe ke tanah ya, atau sesaat sebelum mencapai tanah. Jadi di C ini sesaat sebelum mencapai tanah. Oke. Nah, kita coba kerjakan satu-satu dulu ya. Nomor atau bagian A dulu. Kita coba kerjakan. Oke, di sini kita akan mencari energi kinetiknya ya. Energi kinetiknya di B. Berarti ada di posisi ini. Gitu, ada di posisi ini. Nah, kita coba uraikan dulu apa aja yang diketahui. Di sini objeknya itu bermassa 3 kg. Berarti massanya itu sama dengan 3 kg. Ya, kita tulis di sini dulu. Lalu menuruni lintasan licin tanpa kecepatan awal. Berarti kecepatan awal mula-mula di A ini sama dengan 0 ya. Berarti VA-nya sama dengan 0. Kemudian gravitasi bumi yaitu sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Percepatan gravitasi buminya 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian di sini kita lihat bahwa ketika objek di posisi A, maka dia ketinggiannya adalah 240 ya. Jadi kita sebut dengan HA saja ya, ketinggian saat objek masih di posisi A, yaitu 240 cm. Nah, kita rubah langsung dari cm ke meter, karena di sini masanya dalam kilogram dan percepatan gravitasinya dalam meter per sekon kuadrat. Kita rubah ke dalam satuan SI yaitu jadi 2,4 meter. Kemudian di sini kita juga lihat bahwa ketika objeknya berada di posisi B, maka ketinggiannya di sini 120 cm ya. Jadi kita sebut ketinggian di B itu dengan HB ya, sama dengan 120 cm. Nah, ini juga kita ubah ke dalam satuan meter jadi 1,2 meter. Oke. Habis itu kita lanjut ke bagian A-nya ya di sini. Dia kan cari energi kinetik saat objeknya ada di posisi B ya. Jadi kita sebut sebagai EKB. EKB itu berapa? Nah, kita bisa pakai hukum kekekalan energi mekanik tadi. Bahwa energi mekanik di A, ya, saat objeknya ada di A ini, itu sama dengan energi mekanik saat objeknya ada di posisi B. Gitu. Nah, energi mekanik itu kan penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik ya. Jadi, energi mekanik A-nya ini kita uraikan. Jadi, energi kinetik A ditambah dengan energi potensial A. Gitu. Yang B-nya juga sama. Energi mekanik itu penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial. Jadi ini kita uraikan jadi energi kinetik B ditambah energi potensial B. Gitu. Nah, kemudian energi kinetik A, ya kita lihat di sini kan kecepatan saat di A-nya kan sama dengan 0. Ya, nih sama dengan 0.
maka energi kinetiknya sama dengan 0. Kenapa? Karena energi kinetik itu kan diperoleh dari setengah mv kuadrat ya. Karena v-nya 0 kan semuanya di sini 0 gitu. Karena kalau dikali 0, hasilnya adalah 0. Terus energi potensial saat di A, yaitu MGHA. Kemudian EKB yang akan kita cari, jadi ini nggak usah dirubah. Lalu energi potensial B adalah MGHB. Gitu. Nah, lanjut ya. Di sini tadi V-nya sama dengan 0 ya. V ini sama dengan 0 tadi. Maka hasil energi kinetiknya juga sama dengan 0. Terus di sini MGH. M-nya tadi 3 kg kita masukkan. Kemudian G-nya adalah 10 ya. Nih, G-nya 10. Kita kalikan dengan 10. Lalu kita kalikan dengan ketinggiannya, yaitu 2,4. 2,4 sama dengan EKB ditambah M-nya tadi 3 kg, G-nya adalah 10, B-nya 1, Oke. Ini 0 ditambah hasil perkalian ini kan sama dengan hasil perkalian ini ya. Jadi kita kalikan aja yang ini. 3 kali 10 kali 2,4. Jadi 72 ya. 72. Terus yang ini EKB ditambah 3 kali 10 kali 1,2. Jadi 36. Nah, kemudian sekarang kita kan mau nyari EKB ya. Tapi di sini di ruas sisi kanan ya, sebelah kanannya sama dengan ini ada 36. Maka ini harus dihilangkan 36-nya supaya kita dapat nilai energi kinetik di B gitu ya. Gimana cara menghilangkan 36? Ya udah tinggal dikurangi 36 aja. Ini ruas yang sebelah kanannya sama dengan dikurangi 36. Kalau ini dikurangi 36, ya ini juga harus dikurangi 36. Gitu. Jadi, 72 kurangi 36 adalah 36. Yang ini, 36 kurangi 36 sama dengan 0. Jadi, sisa EKB saja di sini. Gitu. Maka, energi kinetik di B sama dengan 36 Joule. Ini. Gitu. Oke, kita sekarang lanjut ke pertanyaan yang B, yaitu di sini ditanyakan adalah kecepatan objek saat di B berapa. Oke, kita tulis ya di sini ya. Kecepatan di objek saat di B. Oke, kita lanjut di sebelah sisi kanan aja di sini. Berarti kecepatan saat di B kita sebut dengan VB. Itu berapa? Nah, kecepatan kan berhubungan dengan energi kinetik ya. Maka kita ambil dari sini aja. Dari sini. Ya, dari sini. Kan ini udah tahu kan energi kinetiknya itu ketika di B, ketika di B itu sama dengan 36. Nah, energi kinetiknya kita uraikan. Energi kinetik itu adalah setengah kali massa dikali kecepatan kuadrat gitu ya. Oke, nah dari sini aja. Kemudian, masanya tadi berapa? Masanya adalah, berapa tadi? 3 kg ya. Masanya adalah 3 kg. Kita tulis di sini. Jadi setengah kali 3 kali V kuadrat itu sama dengan 36. Oke, setengah kali 3 berarti kan 1,5. V kuadrat sama dengan 36. Oke, nah prinsip tadi sama ya. Kan kita mau nyari V-nya nih, sementara di V ini
di ruas sebelah kiri sama dengan ini, ya, itu ada 1,5 di sini ya. Dan operasinya ini perkalian 1,5 kali V kuadrat. Nah, supaya di ruas kiri hanya ada V kuadrat, dan supaya 1,5-nya hilang, maka ini harus dibagi 1,5 ya. 1,5 dibagi 1,5 kan 1. Nah, ini juga sama. Di ruas kanan harus dibagi 1,5. 1,5 dibagi 1,5, 1 kali V kuadrat. Jadi V kuadrat. Gitu. 36 bagi 1,5 berapa? 36 bagi 1,5, yaitu 24 ya. Nah, ini kan V kuadrat, tapi yang ditanyakan adalah VB ya. Ini VB kuadrat, ini VB kuadrat, ini VB kuadrat, ini VB kuadrat, itu 24. Tapi yang ditanyakan adalah kecepatannya aja, bukan kecepatan kuadrat ya. Maka sama, supaya kuadratnya hilang, maka kedua ruas harus diakarin. Gitu. Oke. VB kuadrat diakar, maka hasilnya hanya VB-nya saja, sama dengan akar 24. Akar 24 itu bisa berapa tuh? 6 kali 4 ya. 6 kali 4. 6 dikali 4. Oke. Akar dari 4 adalah 2. Jadi 2 akar 6 meter per sekon. Nah, ini jawabannya. Jadi kecepatan di B adalah 2 akar 6. Gitu. Nah, selanjutnya kita cari bagian C ya di sini. Yang ditanyakan adalah energi kinetik objek saat di C. Ya, saat di C ini sesaat sebelum mencapai tanah. Berapa energi kinetik objeknya? Nah, ini sama dengan cara nomor atau bagian A ya. Kita tambah di sini yang nomor C, itu yang ditanyakan adalah, yang C itu kita akan mencari energi kinetik di C. Energi kinetik di C itu berapa? Gitu. Oke. Nah, sama ya. Tadi, karena yang kita cari adalah energi kinetik di C, maka hukum kekekalan energi mekaniknya pakai yang energi mekanik di posisi A itu sama dengan energi mekanik di posisi C ya. Jadi hukum kekekalan energi mekaniknya itu sama di setiap posisi. Energi mekanik di A sama dengan di B sama dengan di C gitu. Nah, ini kita lanjut. Energi mekanik itu tadi energi kinetik ditambah energi potensial. Yang ini juga sama, tapi di posisi C ya. Jadi energi kinetik C ditambah energi potensial C. Nah, tadi energi kinetik di A itu sama dengan 0. Nah, ini nih. Ini sama dengan 0 ya. Ini energi kinetiknya sama dengan 0. Maka ini juga tentunya 0 ya. Ditambah. Oke. Energi potensial di A. Tadi kita sudah tahu energi potensial di A. Yang ini nih. Adalah berapa? 72 ya. Energi potensial di A kan MGH. MGH-nya adalah 3 kali 10 kali 2,4. Yaitu 72. Jadi kita langsung tuliskan aja di sini ya. 72. Sama dengan EKC yang akan kita cari, nggak usah diuraikan, ditambah energi potensial di C. Kalau kita lihat di sini, objek ketika berada di posisi C, yaitu sesaat sebelum mencapai tanah, dia kan ketinggiannya hampir 0 ya. Mungkin 0,00 sekian, karena belum benar-benar mencapai tanah. Nah, ya mendekati 0 ya. Anggap saja 0, maka energi potensial di C-nya sama dengan 0 gitu. Karena tingginya 0. Kan energi potensial tadi persamaannya atau rumusnya adalah MGH ya. Massa dikali G dikali ketinggian. Ketinggiannya 0 kan otomatis energi potensialnya 0 gitu. Oke, 0 tambah 72 kan tetap 72. Kemudian EKC ditambah 0 ya tetap energi kinetik di C. Jadi energi kinetik di C-nya sama dengan 72 Joule gitu.
Nah, sekarang yang terakhir yaitu bagian D. Berapa kecepatan objek saat di C, ya, sesaat sebelum mencapai tanah. Sama caranya dengan bagian B tadi. Ya. Jadi, yang pertanyaan bagian D itu adalah mencari kecepatan di C sesaat sebelum mencapai tanah, gitu. Nah, tadi kecepatan itu berhubungan dengan energi kinetik, ya. Tadi energi kinetik di C-nya kita udah dapat nih, yaitu 72. Nah, ini kita pakai itu aja, yaitu energi kinetik di C sama dengan 72. Oke, energi kinetik itu rumusnya adalah setengah M V kuadrat atau setengah kali massa kali V kuadrat sama dengan 72. Masanya tadi adalah 3 ya, jadi setengah kali 3 kali V kuadrat sama dengan 72. Setengah kali 3 itu 1,5. V kuadrat sama dengan 72 ya. Nah, sama kayak tadi, supaya 1,5-nya hilang, hanya sisa V kuadrat saja di ruas kiri atau sebelah kirinya sama dengan, itu harus dibagi 1,5 gitu. Ini juga harus dibagi 1,5. Tuh, 1,5 bagi 1,5 kan 1. 1 kali V kuadrat jadi V kuadrat. V kuadrat sama dengan 72 bagi 1,5. Tadi 36 bagi 1,5 aja 24. Jadi ini 48 ya. Jadi 48. Tuh. Nah, ini kan V kuadrat. Oh ya, ini kan V-nya VC ya. Ini VC, ini juga VC. VC kuadratnya 48, tapi yang kita inginkan adalah VC-nya aja tanpa kuadrat atau tanpa pangkat 2. Maka harus diakar 2 supaya kuadratnya hilang. Karena ini diakar 2, maka ini juga harus diakar 2. Gitu. Ya. Nah, ini jadinya hilang, kuadratnya jadi sisa tinggal VC aja. Nah, ini yang ruas kanan diakar 48. Akar 48 itu berapa? Itu bisa diperoleh dari 16 kali 3 ya. Jadi 16, 16 dikali 3 gitu. Nah, akar 16 itu kan 4. Jadi 4 akar 3 meter per sekon. Nah, inilah kecepatan di C sesaat sebelum si objek itu mencapai tanah. Nah, itu aja contoh soal yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan lanjutkan ke topik berikutnya.